Hai sahabat film, jumpa lagi dengan channel ini. Channel yang di dalamnya memiliki semua film-film yang keren abis. Dan langsung saja kita menuju alur ceritanya. Film berawal di negara Thailand, di mana terlihat para pekerja di suatu pabrik pembuatan boneka ninja yang sedang diawasi oleh seorang pengawas pabrik di sana. Tak lama datanglah direktur perusahaan tersebut yang bernama Iber. Dia datang bersama penerjemah bahasa Thailand. Ternyata para pekerja pabrik di sana didominasi anak-anak yang di bawah umur. Di saat Iber menaruh syalnya di dekat pekerja pabrik, tanpa disengaja seorang anak yang kelelahan bekerja mengambil syal milik Iber dan menggunakan syalnya menjadi pakaian boneka ninja. Melihat itu, Iber pun memukuli anak itu hingga tewas. Good boy. To the airport, please. Yes, sir. Tiba-tiba di langit awan hitam mulai datang. Tak lama petir pun menyambar boneka tersebut. Adegan berpindah di negara Denmark. Terlihat seorang anak yang bernama Alex sedang berbicara bersama kakak tirinya bernama Sean. Sebelum pergi ke sekolah, Alex bersama ayah tirinya, ibunya dan Sean melakukan sarapan. Terlihat ayah tirinya yang bernama Jorn selalu mengistimewakan anaknya Sean. Well, I only bought 4, but by all means have one. Sampailah Alex di sekolah. Dia bertemu dengan Odi, sahabat karibnya. Setiap harinya, Odi selalu diganggu oleh Glenn, anak yang paling ditakuti para murid di sekolah. Di saat Alex sedang menerima materi di kelasnya, dia melihat seorang gadis di luar jendela. Dia bernama Jessica, gadis yang disukai oleh Alex. Sore harinya di rumah, mereka sedang merayakan ulang tahun Alex, di mana pamannya Alex hadir di sana. Dia bernama Stewart, yaitu seorang kapten kapal. Seperti biasanya, ayah tirinya memberikan hadiah kepada Alex. Namun tetap saja ayah tirinya membedakan anaknya dengan memberikan Alex hadiah sebuah replika bunga matahari. Sedangkan anaknya, yaitu Sean, diberikan sebuah hadiah video game. Melihat ada perbedaan di sana, sang paman memberikan hadiah kepada Alex, yaitu boneka ninja yang dia temukan di Thailand. Exactly. Ninjas unusually check it. Fau bangga, Thailand. Keesokan paginya, Alex bersama temannya berbincang di kantin sekolah tentang hadiah yang diberikan kepadanya. Tiba-tiba datanglah Glenn mengerjai Odi dengan mengambil kacamata Odi. Tak lama boneka tersebut berbicara dengan mengatakan kepada Glenn bahwa dia akan menghajarnya. Mendengar itu, Glenn pun mengira bahwa yang mengatakan dirinya adalah Alex. Langsung saja dia ingin memukulnya. Namun ada seorang guru di sana menghentikan kelakuan Glenn. Jessica yang melihat keberanian Alex, dia pun menghampirinya dan berbincang dengannya. Mereka di sini mengira bahwa Alex lah yang berani melawan Glenn, sang penguasa sekolah. Di saat Alex pergi untuk pulang ke rumah, tiba-tiba Glenn datang lagi menghampiri Alex, kemudian menghajar dan mengancamnya. Boneka ninja milik Alex tidak terima atas perbuatan Glenn. Dia pun kembali mengatakan bahwa dia akan menghajarnya. Alex yang merasa nyawanya terancam, dia pun langsung kabur memakai sepedanya, dan terjadilah kejar-kejaran antar mereka. I'm sorry. You're dead. And you're ugly. No, you're not.
Unless you and I help each other out. What? I help you, and you help me. You're not even alive. That'll teach you, dumbass. Sesampainya di rumah, Sean datang ke kamarnya lalu mengatakan kepada Alex bahwa dia diundang oleh Jessica ke pesta ulang tahunnya. Bukan hanya itu, dia pun ternyata telah mengambil buku diary milik Alex tentang puisinya untuk Jessica. Sean pun mengancamnya jika Alex tidak mengerjakan tugas miliknya, maka dia akan memberikan buku diary tersebut kepada Jessica. Lord of the Rings, books 1 to 3. You can handle that, right, Alex? What? Setelah itu, Alex kembali berbincang dengan boneka ninjanya. Di sini mereka berdua melakukan perjanjian, di mana boneka ninjanya akan membantu Alex untuk melawan Glenn. Sedangkan Alex membantu boneka ninja itu untuk mengembalikan kartu identitas kepada pemiliknya, yaitu Eber. Di sini boneka tersebut membohongi Alex. Dia dendam dan berniat membunuh Eber karena perbuatan Eber yang telah membunuh seorang anak di Thailand. Dan ternyata namanya mirip dengan ayahnya Jessica. Di malam harinya, mereka pergi di markas Alex dan Odie. Di sana boneka ninja mulai mengajari Alex bela diri untuk melawan Glenn nantinya. See? You're learning. Come on, you chicken shit loser. Pagi harinya di kantin sekolah, boneka ninja menyuruh Alex untuk naik di atas tong sampah. Rupanya di sana mereka ingin menantang Glenn. Alex pun mulai mengikuti gerakan yang diucapkan oleh sang ninja di depan para murid di sana. Dia bertanya bahwa siapa saja yang telah diganggu oleh Glenn, membuat para murid di sana mengajukan tangan mereka bahwa mereka sering diganggunya. Me too. Alex melanjutkan lagi bahwa dia menentang Glenn untuk bertarung melawannya di markas mereka. Glenn pun langsung menerima tantangan dari Alex. Dan Jessica mendengar Alex menentang Glenn untuk bertarung, dia pun mengajak Alex untuk datang ke pesta ulang tahunnya. You can drop by. I'm having a party. Alex bersama ninja mulai membuat arena pertarungan di markas sambil mengajari Alex tentang jurus ninja. Setelah selesai membuatnya, sang ninja memberitahukan kepada Alex tentang dirinya yang sebenarnya, bahwa dia adalah seorang ninja yang bernama Taiko Nakamura. Dia menceritakan kisahnya bahwa pada saat itu para samurai membasmi para klan ninja di negara Jepang. Sebagian besar dari klan ninja dibunuh oleh para samurai, dan yang tersisa hanya Nakamura dan 10 anak di klan ninja mereka. Nakamura membawa mereka untuk bersembunyi di tengah hutan. Namun para samurai menemukan mereka dan dia pun bertarung melawannya, hingga para samurai berhasil membakar para anak-anak yang ada di dalam persembunyian tersebut. Keesokan harinya di markas, terlihat Alex pun telah bertarung melawan Glenn hingga mereka terjadi kejar-kejaran di sana, dan Alex pun berhasil mengalahkan Glenn. That'll teach him. Damn, that was legit. Di saat Alex merayakan kemenangannya, dan ternyata Jessica dan sahabatnya hadir di sana. Akan tetapi, tiba-tiba Glenn menghajar dia hingga terjatuh. Nakamura yang melihat Alex dihajar habis-habisan oleh Glenn, dia pun meyakinkan Alex untuk melawannya. Dan akhirnya Alex berhasil menghajar Glenn dan menjadi penguasa baru di sekolahnya. That actually hurt. Let's go.
sorry. Let go. Malam pun tiba. Sampailah Alex dan Nakamura di rumahnya Jessica untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Alex yang telah mengalahkan Glenn menjadi bahan perhatian teman-temannya di acara tersebut. Kemudian Alex dan Nakamura pergi untuk menemui ayah Jessica. Di sini Nakamura berniat ingin membunuhnya. Dia mengira bahwa dialah yang membunuh anak tersebut. Dan ternyata ayahnya Jessica mempunyai nama yang sama dengan pembunuh itu, yaitu Ebervo. No, I'd better. Nice meeting you. Tak lama Alex bertemu dengan Jessica. Jessica pun ingin mengajak Alex berdansa. Mendengar itu Nakamura pun mencoba melarangnya dan bilang kepada Alex bahwa dia telah membantu Alex mengalahkan Glenn. Dan sekarang saatnya Alex membantu dia untuk mencari Iber. Namun di sini Alex tidak peduli. Dia bilang bahwa ini adalah kesempatannya untuk berdansa dengan Jessica. Nakamura pun marah kepadanya. Kemudian dia mengerjai Alex di depan teman-temannya. Help! I peed my pants. Alex, Just a second. I don't want to dance after all, Jessica. You're not up to my standards. This is my ninja doll. Or rather, my... No, there's been a mistake. I never... And I'm not up to your standards? See you later. Hot stuff. Karena kejadian itu, Alex pun menemani Nakamura pergi mencari Iber. Dan akhirnya mereka sampai di rumah Iber. Di saat mereka masuk ke dalam kamar, mereka mengetahui bahwa Iber akan pergi ke Thailand setelah menemukan tiketnya. Tiba-tiba datang Iber masuk ke dalam kamarnya. Langsung saja Nakamura menyerangnya. Tetapi Iber berhasil kabur sambil memanggil polisi. Dan akhirnya Alex telah mengetahui yang sebenarnya dan bilang bahwa Nakamura berniat untuk membunuh Iber, bukan mengembalikan kartu identitasnya. Nakamura pun menjawab bahwa Iber telah membunuh seorang anak laki-laki yang ada di Thailand. Setelah itu Nakamura membuat jalan pintas untuk keluar dari rumah tersebut. Bingo! Right behind here. Bingo! Di dalam perjalanan pulang, mereka berdua berdebat di sana, di mana Nakamura meminta Alex untuk memberitahukan kapan Iber akan pergi ke bandara menuju Thailand. Namun Alex tidak ingin memberitahukannya karena Alex tidak ingin Nakamura membunuh Iber. Membuat Nakamura marah hingga mereka terjatuh. Karena jengkel, dia pun mengancam Alex untuk membunuhnya jika Alex tidak memberitahukan kapan Iber pergi ke Thailand. Namun Alex tetap saja menolaknya dan bilang lakukan saja sesukamu. Nakamura pun memilih tidak ingin membunuhnya dan bilang dia tidak bisa karena sudah banyak hal yang mereka lakukan bersama. Akan tetapi Nakamura memutuskan untuk membunuh Sean, saudara tirinya. Langsung saja Nakamura pergi ke rumahnya. No, stop! You think I did this? It was a ninja. Ninja has come alive and he wants to kill Sean somewhere. Stress. Pure and simple. He just needs complete calm. Karena kejadian itu, ibu dan ayah tirinya memasukkan dia ke dalam sel rumah sakit jiwa. Di saat Alex sedang termenung, terdengar suara Nakamura yang mengejeknya. Dia pun mencari Nakamura hingga terjadi pertarungan antar mereka. Tak lama Alex pun mendapatkan ide untuk tidak menghukum Iber dengan cara membunuhnya. Dia bilang kepada Nakamura bahwa untuk menghukum Iber dengan cara menaruh obat terlarang di dalam kopernya, sehingga para polisi Thailand menangkap Iber dan menghukum dia seberat-beratnya, katanya. Mendengar itu, Nakamura pun setuju dengan yang dikatakan oleh Alex. It's just about your bedtime.
I think you're ready to let us go. Something to bring to Thailand. You've lost me. We're gonna visit my uncle. That old drunk. Setelah itu mereka berdua pergi untuk mencari informasi tentang penjualan narkoba di rumah pamannya. Ketika Alex mencoba meminta kepada pamannya nomor seorang bandar narkoba, yaitu bernama Scooter, tentu saja sang paman tidak memberikan dia nomor tersebut. Karena pamannya dalam keadaan mabuk alkohol, dia pun berhasil mengambil nomor telepon di dalam buku itu. I could have sworn I guessed. Alex? Alex pun mulai menelpon seorang bandar tersebut. Dia merencanakan membeli barang itu sebanyak 1 kilo. Mendengar itu, sang bandar narkoba kaget dibuatnya, dan mereka merencanakan melakukan transaksi di suatu tempat. Sesampainya Alex di tempat transaksi, langsung saja bandar tersebut memberikan narkoba yang dia pesan. Namun Alex memberikan uang yang tidak sesuai dengan harga narkobanya, membuat sang bandar tersebut marah dan ingin memukul Alex. Melihat itu, Nakamura pun menghajarnya. You can't leave me here! We wouldn't. The police are on their way. Setelah berhasil mengambil narkoba itu, terlihat Alex menaruh barang tersebut di dalam tubuh boneka Nakamura. Sebelum Nakamura akan pergi ke Thailand, Alex pun memberikan dia hadiah perpisahan. It's been fun. Yeah, it has. I've nothing for you. You've given me so much. Tibalah mereka di bandara, di mana Nakamura memakai handphone milik Alex untuk menelpon Jessica tanpa sepengetahuan Alex, dan terlihat di sana Iber telah datang di bandara. Kemudian dia menyuruh Nakamura untuk masuk ke dalam koper milik seorang yang akan pergi ke Thailand. Sesampainya Nakamura di Thailand, dia pun pergi mengejar Iber hingga dia menemukan seorang polisi bersama anjing pelacaknya. Kemudian Nakamura memukul tubuh bonekanya agar anjing pelacak itu menghirup narkoba yang ada di tubuhnya. Langsung saja anjing itu mengejar dia hingga Nakamura berhasil menjebak Iber dan ditangkap oleh polisi Thailand. What's happening? Scene berpindah di sekolah. Terlihat Alex masih terfikir dengan Nakamura. Tiba-tiba datang Jessica mengucapkan terima kasih atas pesan suara dari Alex. Pesan tersebut yang dilakukan oleh Nakamura sebelumnya di bandara. Hello? It's me. Listen. You're the most wonderful person I've ever met. I just want to say that I'm sorry for everything I put you through. You've taught me that it's safe to trust people again. Oh, cute. Goodbye. So good. How cute was that? What just happened? Malam pun tiba di mana Sean bersama ayahnya telah berbuat baik kepada Alex. Di saat mereka hendak ingin makan, terlihat di TV berita tentang penangkapan Iber di Thailand. Dan inilah akhir dari film ini.